Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kembali kita bertemu pada hari ini. Tentu tetap Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke, baik, kembali kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Masih di bab 1 ya. Masih tetap di tujuan pembelajaran poin yang ke-6. Kita membahas mengenai keadaan alam negara-negara di dunia, khususnya negara Mesir. Nah, negara Mesir ini merupakan salah satu negara yang terdapat di benua Afrika, ya. Tepatnya negara Mesir ini terletak di kawasan Afrika Utara, atau tepatnya lagi terletak di ujung timur laut benua Afrika, ya, atau tepatnya di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania, ya. Nah, boleh kamu perhatikan nih ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah yang Mesir atau Egypt, ya. Nah, tadi dikatakan terletak di kawasan ujung timur laut benua Afrika, nih ya. Terletak di antara Laut Merah dan Laut Mediterania, nih ya. Oke, bisa juga dilihat yang di sini, ini adalah secara khusus wilayah negara Mesir saja, ya. Oke, ya. Nah, baik, untuk negara Mesir dapat kita lihat di sini, ini adalah bendera negara Mesir, dan untuk lambang negara Mesir dapat kita lihat di sini, inilah lambang negara Mesir. Ya. Nah, untuk negara Mesir, nah ini kita tahu merupakan suatu negara yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesenian sejak 30 abad yang lalu, ya. Nah, kebudayaan Mesir itu tergolong maju, ya ini terbukti dengan adanya sisa-sisa peninggalan kuno seperti piramida, ya. Nah, salah satunya ini piramida Giza, ya. Nah, di mana piramida ini merupakan suatu bangunan kuno di mana itu digunakan untuk sebagai tempat makam raja-raja masa dahulu, ya, raja-raja Firaun. Nah, serta sebagai sarana ibadah juga, ya, atau tempat-tempat pemujaan. Nah, selain itu ada juga dugaan sebagai tempat penimbunan atau gudang pangan, ya, sejak zaman ketika persiapan menghadapi musim paceklik. Nah, ataupun ya sebagai tempat juga sekaligus tempat penyimpanan harta. Nah, itu ya. Nah, selain itu ada Sphinx. Sphinx itu adalah patung singa berkepala manusia yang tujuannya adalah untuk sebagai penjaga dari piramida tersebut. Ya, ini dia. Nah, selain itu ada juga berupa obelisk dan hieroglif, di mana obelisk itu adalah tugu segi 4 yang terbuat dari batu. Nah, sementara hieroglif itu adalah tulisan dan lukisan kuno, ya. Nah, baik. Jika kita bicara tentang lokasi atau letak dari negara Mesir, ya. Nah, dilihat dari letaknya, letak astronomis dan letak geografis, ya. Bisa kita lihat di sini. Letak astronomis terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Jadi seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara, ya. Dan dari segi meridian terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Jadi seluruh wilayahnya berada di belahan bujur timur, ya. Nah, secara geografis, ya, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah selatan Sudan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, jalur Gaza dan Israel, dan sebelah barat berbatasan dengan Libya. Ya, kalau kita lihat mungkin di bagian peta ini ya. Nah, jadi di bagian utara berbatasan bagian atas ya, itu berbatasan dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Lalu di bagian ini dulu kita bikin di bagian selatan itu berbatasan dengan Sudan, atau kalau kita lihat beralih kemari ya, ini Sudan ya, ini Laut Tengah.
utara, selatan. Nah, timur berbatasan dengan Laut Merah, ya, Laut Merah. Dan ini lihat wilayah Sinai ya, atau ini dia. Nah, ini berbatasan di sebelah timurnya dengan jalur Gaza dan Israel ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini maksud dari timur yang lainnya lagi ya, yang lainnya lagi selain yang berbatasan dengan Laut Merah. Oke ya. Nah, itu dia. Nah, sementara di bagian barat ini bisa kelihatan sedikit Libya, atau yang lebih luasnya ini kelihatannya berbatasan dengan negara Libya. Oke, kita balik lagi ke slide berikut ya. Nah, jadi itu dari segi letak geografis ya. Nah, dari segi luas wilayah Mesir itu lebih kurang 1.140.050 km persegi. Nah, jadi Mesir atau Egypt atau disebut juga Republik Arab Mesir ini adalah sebuah negara yang terletak di dua benua ya, atau transbenua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Nah, jadi dengan kata lain wilayah Sinai itu dikatakan sebagai wilayah yang masuk wilayah Asia Barat Daya ya, atau daerah Timur Tengah, tapi ya keseluruhannya ya secara resmi ya berada di benua Afrika ya, berada di benua Afrika. Nah, jadi itu dia. Jadi yang penting kita tetap ingat kalau Mesir itu karena sebagian wilayahnya itu terletak sebagian besar di bagian timur Laut Afrika, dan memang secara resmi dikatakan ya berada di benua Afrika ya. Nah, jadi posisi Mesir di sini menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan ya, yaitu yang disebut dengan terusan Suez. Nah, terusan Suez ini fungsinya jelas memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia ataupun sebaliknya. Ya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan terusan Suez ini meneruskan dari wilayah Samudra Hindia ya, yang tadinya harus melewati untuk menuju ke Eropa harus dari selatan dari benua Afrika yang secara keseluruhan ya. Jadi Samudra Hindia, kemudian wilayah selatan, lalu berputar terus mengitari benua Afrika, yaitu tepatnya masuk Samudra Atlantik ya, baru kemudian ke Eropa. Nah, ini diperpendeklah jalur ini dari Samudra Hindia masuk wilayah Laut Merah, lalu ini ada terusan Suez ya, lalu akhirnya lanjut ke Laut Tengah atau Laut Mediterania ya, atau lebih tepatnya ini lagi kita lihat lebih jelas ya. Nah, jadi menghubungkan pelabuhan Port Said di Laut Tengah, di Laut Mediterania dengan wilayah Laut Merah ya, Laut Merah ke Laut Tengah melalui pelabuhan Said. Nah, inilah dia ya. Nah, jadi seperti yang sudah kamu ketahui kalau terusan Suez ini dibangun oleh atau diprakarsai oleh insinyur Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps ya, yang dibangun di tahun sekitar 1869 ya. Nah, itu dia. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat mengenai iklim ya. Nah, jadi Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun ya. Jika dilihat dari lintangnya pun tadi kita langsung bisa ketahui kalau Mesir mengalami iklim subtropis. Nah, lalu selain itu juga mengalami gurun ya. Nah, hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Musim panas itu berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin itu berlangsung dari November sampai April. Nah, suhunya ini boleh dikatakan relatif bervariasi ya, antara wilayah utama yaitu pantai utara Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Nah, yang jelas di wilayah pantai Laut Mediterania itu suhunya tidak sebesar atau tidak setinggi ya, tidak sepanas dibandingkan wilayah pedalaman dari Mesir. Nah, jadi setiap tahun antara Maret dengan Mei itu terdapat angin yang berembus dari selatan atau barat daya. Nah, angin tersebut panas, kering,
dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut angin siroko dan angin kamsin ya. Nah, angin yang kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir. Nah, suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dan dapat merusak tanaman yang dilewati. Dengan kata lain, tanam yang dilewati ya seperti terserap kandungan uap air yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, sehingga akhirnya tanaman tersebut pun akan menjadi kering, layu, dan rusak ya. Nah, baik. Ini sekarang kita akan lihat mengenai bentuk muka bumi. Ya, kalau kita lihat dari peta ini, nah langsung bisa kita perhatikan ya, langsung bisa terlihat bentuk muka bumi yang tentu saja tidak terlepas dari aktivitas geologi ya. Aktivitas pergerakan batuan yang akhirnya lapisan batuan kulit bumi yang akhirnya membentuk bentangan alam, bentukan-bentukan muka bumi yang bervariasi ya. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, ya ini terlihat ada yang di bagian wilayah timur laut lah kita katakan ini berupa jalur pegunungan, wilayah pegunungan Sinai. Nah, lalu di bagian timur yang berbatasan dengan Laut Merah atau berbatasan dengan Laut Merah dan berbatasan lagi dengan aliran Sungai Nil. Nah, ini seluruhnya ini dari wilayah utara sampai dengan selatan ataupun wilayah tenggara ya, selatan tenggara ini. Nah, ini disebutlah dengan gurun pasir timur ya, gurun pasir wilayah timur. Nah, kadang disebut juga dengan gurun pasir Arabia ya. Nah, sementara di bagian dari barat dari aliran Sungai Nil ini, nah ini keseluruhan wilayah tengah ini disebutlah ini merupakan wilayah gurun pasir Libya ya, di mana wilayah gurun pasir Libya ini sudah mencakup di situ gurun pasir barat, Western Desert, kemudian sudah mencakup lagi White Desert atau gurun pasir putih dan mencakup lagi gurun pasir hitam ya. Nah, jadi itu dia bagian dari sebelah barat ya. Terdapat wilayah gurun pasir yang sangat luas. Oke, nah ini bentangan alamnya ataupun bentuk muka bumi dari negara Mesir ya. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ya, seperti semenanjung Sinai. Nah, itu terletak tadi sudah Ibu tunjuk ya di dalam peta, terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Nah, ini boleh kamu perhatikan gambaran permukaan buminya ya. Oke. Nah, baru kemudian yang kedua, gurun Arabia. Yang tadi Ibu katakan berarti itu gurun yang berada di gurun bagian timur ya, gurun timur, gurun pasir timur. Nah, ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak di antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah ya. Nah, puncak tertingginya adalah Jabal Hemada, sekitar 1977 meter dari permukaan laut. Nah, inilah dia gambar dari gurun Arabia ataupun gurun Eastern Desert tadi ya, gurun pasir timur. Nah, lalu yang berikut bentuk muka bumi lainnya adalah gurun Libya yang tadi sudah Ibu katakan mencakup gurun pasir barat ya, mencakup gurun putih, mencakup gurun pasir hitam ya. Nah, itu dia gurun ini berupa tanah depresi ya, permukaannya berupa kontinental yang lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, posisinya itu berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Nah, tadi sudah Ibu tunjukkan di peta ya. Nah, jadi gambarannya inilah dia yang dikatakan gurun pasir barat ya, atau cakupan dari gurun Libya ini. Dan lalu ini ada gurun pasir putih, gurun pasir hitam. Nah, tentu kalau putih ini memang benar-benar pasir, bukan salju ya, walaupun memang ada saat tertentu karena suhunya sangat dingin sekali di saat-saat tertentu ya, tapi ini kalau gambarnya ini merupakan gurun pasir putih yang memang benar-benar pasir. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, tentu ini tidak terlepas dari kandungan mineral yang terkandung di wilayah tersebut ya, kandungan batuan yang kita tahu ya
batuan yang sudah melapuk membentuk butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, butiran yang lebih kecil dalam hamparan yang luas ya kita sebutlah dengan gurun pasir. Nah, jadi ada yang memang berasal dari batuan kapur ya, sehingga bisa jadi berwarna putih dan ada kandungan biji besi dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi berlogam-logam ya. Nah, bisa jadi itu penyebabnya mengapa jadi gurun pasirnya itu berwarna hitam. Nah, baik, bentuk permukaan bumi lainnya adalah lembah sungai Nil ya, lembah sungai Nil, delta sungai Nil. Nah, itu merupakan dataran rendah yang sangat subur. Nah, karena itu lembah sungai Nil ini menjadi pusat aktivitas pertanian penduduk ya, sumber air bersih dan irigasi. Nah, sekitar 98% penduduk Mesir itu tinggal di lembah sungai Nil. Sungai Nil ini memiliki panjang sekitar 6.690 km ya, dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Nah, sungai Nil ini dengan kepanjangannya yang mencapai 6.690 km tadi, nah itu ternyata tidak hanya melewati negara Mesir, melainkan melewati negara Sudan dan melewati negara Ethiopia. Ya. Nah, baik. Secara geologinya seperti tadi yang sudah kita ketahui, kalau dilihat dari geologi, nah itu bisa berefek kepada bentuk permukaan bumi. Nah, selain itu juga ya secara geologi, batuan yang menyusun dari bebatuan dari wilayah Mesir itu, nah itu mengandung berbagai macam mineral-mineral, material tambang. Nah, di mana material tambangnya yang dihasilkan oleh negara Mesir itu adalah ya berupa minyak dan gas alam ya, minyak bumi dan gas alam, berupa biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas dan zinc. Nah, gurun pasir Mesir ini juga menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Nah, itu dia jika dilihat dari secara geologinya. Nah, bicara tentang flora dan fauna ya. Nah, Mesir itu tidak memiliki hutan yang luas ya. Nah, flora yang umumnya tumbuh di Mesir itu merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, papirus, palma, kayu putih, eukaliptus ya, lalu pohon akasia dan semacam pohon cemara ya, atau cypress. Nah, sementara untuk kalau kita lihat pohon akasia di sini ditunjukkan ya contohnya, dan pohon lontar ya seperti yang terlihat di gambar ya. Nah, baik, untuk fauna itu umumnya dijumpai fauna yang ada di Mesir berupa domba, onta, keledai ya. Nah, selain itu Mesir juga memiliki sekitar 300 jenis burung. Nah, jadi hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Nah, sejenis kambing hutan ya, jenis kambing hutan itu dapat dijumpai di pegunungan Sinai, di wilayah Sinai. Nah, reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Nah, selain itu berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil juga, ya. Nah, baik. Jika dilihat dari kondisi penduduk, nah tentu bisa kita lihat ya dari kondisi profil negara ya, di mana ya nama negara Republik Arab Mesir atau disebut juga dengan Arab Republic of Egypt. Nah, nama lokalnya yaitu Jumhuriyat Misral Arabia dengan ibu kota Kairo, berbahasa nasional atau resmi Arab. Sistem pemerintahan itu merupakan republik semi-presidensial. Nah, kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang pound Mesir, penduduk asli adalah etnis Mesir, agama mayoritas Islam, pertumbuhan penduduk berkisar 2,28%, itu menurut data 2020. Nah, jumlah penduduk mencapai 104.124.440 jiwa menurut data tahun 2020. Nah, usia harapan hidup itu berkisar 71,82 tahun ya menurut data 2018. Nah, pendapatan per kapita yaitu 12.700 US dollar. Nah, jadi ya penduduk Mesir itu mayoritas tadi dikatakan adalah etnis Mesir ya. Nah, itu selebihnya itu adalah etnis Berber, Nubian, Bedoin, Beja, Yunani, Armenia, dan Eropa ya, kulit putih lainnya
ya. Nah, atau dengan kata lain dapatlah dikelompokkan penduduk Mesir itu ya menjadi 3 kelompok, yaitu orang Nubian dengan ciri berupa kulit hitam ya, umumnya ada di wilayah selatan Mesir. Lalu orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri dari Mesir kuno ya, dan selebihnya adalah orang Arab. Nah, oke. Baik anak-anak, inilah gambaran dari negara Mesir ya. Jadi keadaan dari negara Mesir. Nah, baik, Ibu rasa apa yang Ibu jelaskan kamu boleh benar-benar memperhatikan dan mendengarkan, menyimak, nah, supaya kamu boleh mengerti. Dan jangan lupa tetap diulang-ulang ya. Dan jangan lupa juga hal-hal yang penting kamu salin di catatan. Nah, oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih.